Langsung saja ke proses pembuatannya. Sekarang kita akan bikin adonan susu kejunya. Masukkan sebanyak 200 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan keju oles atau pro cheese. Susu kental manis sebanyak 150 gram. Ini boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita aduk-aduk sampai bercampur dengan rata. Selanjutnya kita akan tambahkan air sebanyak 1 liter. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai bercampur dengan sempurna. Kemudian selanjutnya kita akan masak. Dimasak menggunakan api sedang. Lalu dimasak sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau udah mulai mendidih, ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman. Dan kalau udah bergelembung, matikan api kompornya agar nggak meluap. Ini lanjut diaduk sampai uap panasnya hilang ya. Selanjutnya kita akan bikin jelly lumutnya. Di sini aku menggunakan 2 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Ini boleh diganti menggunakan agar-agar ya teman-teman. Kemudian 1 bungkus pop ice yang rasa strawberry. Sebenarnya ini boleh di skip ya, cukup menggunakan Nutrijel aja dengan air. Tapi karena aku pengen rasanya nggak hambar, jadi di sini aku tambahkan 1 bungkus pop ice rasa strawberry. Nah kemudian ini kita tambahkan air sebanyak 1 liter ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk dan ditambahkan pewarna merah. Di sini aku pakai sebanyak 7 tetes untuk pewarna merahnya. Dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih ya teman-teman. Ini sambil lalu diaduk-aduk. Nah karena ini aku rasa kurang merah, jadi aku tambah menggunakan pasta red velvet setengah sendok teh ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dan gak usah khawatir bakalan warnanya terlalu merah, karena nanti ketika dia dimasukin ke dalam es batu bakalan pudar ya teman-teman. Jadi pewarnanya tuh nanti bakalan luruh dengan air. Nah kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Nanti khawatir meluap ya teman-teman. Terus diaduk dan dihilangkan uap panasnya. Selanjutnya siapkan wadah yang lumayan agak besar. Masukkan es batu yang udah dipotong-potong dan juga jangan lupa sediakan whisker. Kemudian kita masukkan adonan jelly merah yang udah tadi kita buat. Nah ini masih dalam keadaan agak panas ya teman-teman. Dimasukkan separuh aja karena kalau dimasukin keseluruhan nanti agak susah dibentuk ya teman-teman. Terus diaduk seperti ini. Nah kalau misalnya ada bagian jelly yang menggumpal, ini tinggal diaduk-aduk aja, diaduk agak keras dan juga ditumbuk-tumbuk seperti ini, seperti halnya kita mengocok ya teman-teman. Nah lakukan terus seperti ini. Kemudian untuk setengah adonannya tadi aku bikin lain ya teman-teman, menggunakan es batu yang sama juga dihaluskan atau dikecil-kecilin dulu es batunya. Kemudian langkahnya juga sama kayak tadi, tinggal dikocok-kocok dan ditekan-tekan atau ditumbuk-tumbuk seperti ini. Nanti dia teksturnya menjadi lebih halus dan gak berundul-berundul gitu loh teman-teman. Nah kemudian kalau udah ini kita tuang jadikan satu. Selanjutnya di sini aku mau saring ya teman-teman. Nah ini sebenarnya nggak apa-apa nggak usah disaring, tapi kalau misalnya nggak disaring nanti dia warnanya nggak bagus ya teman-teman. Nggak kelihatan seperti merah putih, malah jadinya warnanya merah dan warna jelinya nggak nampak teman-teman. Selanjutnya sediakan wadah, lalu masukkan kembali adonan jelly yang udah tadi kita saring. Lalu kita tambahkan susu kental manis sebanyak 100 gram. Ini boleh di skip, tapi kalau kita tambahkan rasanya makin enak banget. Kemudian kita masukkan adonan susu keju yang udah tadi kita buat di awal, dan ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kalau dituang dalam keadaan panas, nanti jelly lumutnya ini bisa buyar kembali atau bisa meleleh lagi. Nah ini udah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam plastik es lilin. Di sini aku menggunakan plastik es lilin yang ukuran 22 x 3 cm dan untuk pengikatnya aku gunakan karet. Selanjutnya ambil adonan es lumutnya sekitar 1 centong, lalu kita masukkan dengan dibantu menggunakan tusuk sate ya.
Kalau nyangkut tinggal ditekan-tekan aja menggunakan tusuk satenya. Kemudian ini kita ikat menggunakan karet. Nah, untuk tips mengikatnya boleh menggunakan tali rafia atau menggunakan ujung plastiknya langsung ya teman-teman. Nah, ini aku ulangi sekali lagi. Ambil adonan sekitar 1 atau setengah centong, sisakan space di bagian atas plastik untuk mengikat, lalu kita ikat menggunakan karet. Nah, lakukan seperti ini sampai semua adonan selesai ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai ukuran plastik es lilinnya yang lebih besar juga boleh, nanti tinggal disesuaikan harganya aja. Di sini aku menggunakan yang 22 x 3 cm. Nah, ini udah selesai semua diikat. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 57 buah es lilin seperti ini ya teman-teman. Ini sebelum kita jual, kita simpan dulu di dalam lemari es atau freezer sampai beku ya teman-teman. Karena dinikmati dalam keadaan dingin itu rasanya makin enak banget. Nah, kalau aku jualnya seharga 1000-an itu udah dapat laba lumayan banyak banget. Kalau misalnya mau dijual 2000-an juga boleh, tinggal disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ini anak-anak beneran suka banget karena rasanya enak, creamy, dan juga ini baru ya. Nah, seperti itu dia resep dan tutorial pembuatan es lilin lumut yang sedang viral. Nah, ini tuh bisa dijadikan ide bisnis, hasilnya lumayan banyak banget dan dijamin anak-anak pasti suka karena rasanya yang enak dan juga creamy banget. Selain dibikin es lilin, es lumut ini juga bisa dikemas menggunakan botol seperti ini ya teman-teman. Nah, tutorialnya sebagai berikut. Setelah proses pembuatan es lumut seperti tadi di awal, nah langkah selanjutnya kita akan kemas ke dalam botol-botol seperti ini ya. Selanjutnya ini akan kita kemas menggunakan botol ya teman-teman. Di sini aku menggunakan botol yang seperti ini. Ini ukurannya 250 ml ya teman-teman, dan udah aku beri stiker terlebih dahulu karena kalau nanti dikasih ketika sudah dituang itu biasanya botolnya kena air gitu teman-teman, jadinya nggak nempel banget stikernya. Jadi aku pasang terlebih dahulu. Kemudian ini aku tuang ke dalam gelas takar sebanyak 3 centong gitu, baru aku masukin biar mempermudah dan nggak bleber gitu teman-teman. Nah, jadinya rapi. Kemudian kita sematkan tutupnya. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini nggak usah dipertanyakan lagi, ini tuh enak banget. Sebenarnya untuk kuahnya ini bisa diganti menggunakan susu evaporasi dan juga susu kental manis ya. Jadi lebih simple. Tapi di sini karena aku mau ada rasa kejunya, jadi aku beri keju oles teman-teman. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai seluruh es lumutnya ini dikemas ke dalam botol ya teman-teman. Nah, ini boleh juga dikemas menggunakan plastik atau menggunakan cup ya teman-teman, jadi sesuai dengan selera masing-masing. Karena yang ada di rumah botol, jadi aku pakai botol. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep tadi bisa menghasilkan sebanyak 7 botol seperti ini ya teman-teman. Lumayan banyak juga. Nah, seperti ini dia hasilnya, cantik banget teman-teman. Nah, itu tadi ada 2 botol yang tutupnya nggak sama, tapi nggak apa-apa ya. Ini bisa kita jual seharga 5.000 sampai 7.000 per botolnya, masih cocok ya teman-teman, karena rasanya enak banget. Jangan lupa sebelum dijual kita simpan dulu di freezer atau di lemari es, karena dinikmati dingin ini makin enak teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.